Shalom saudara, kita kembali masuk di acara Abang dari 0812 6258 dan seterusnya. Shalom Pak Era, saya seorang ibu dan ingin bertanya apa makna baptisan air bagi seorang yang ingin mengikuti Kristus dan bilakah seseorang bisa dibaptis? Dan bila tidak dibaptis, apakah seseorang bisa dikatakan pengikut Kristus walau mungkin dalam kehidupannya hidup meneladani Kristus? Terima kasih Pak, Shalom. Yang pertama, baptisan itu lambang kematian, tefilah dalam bahasa Ibrani. Pada bulannya ini adalah tradisi orang Yahudi, di mana orang non-Yahudi yang mau masuk agama Yahudi harus dibaptis. Sejak dibaptis mereka harus memasuki cara hidup orang-orang Yahudi dan meninggalkan cara hidup orang non-Yahudi yang pernah ia jalani atau pernah mereka jalani. Baptisan di dalam kehidupan orang percaya adalah kesediaan untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru. Komitmen untuk meninggalkan cara hidup yang lama itu ditandai dengan baptisan. Selam, ya, biasanya selam, karena selam itu mengikuti tradisi Yahudi seperti baptisan Yohanes. Tetapi saya harap kita tidak berkutat berdebat dalam cara atau teknik baptisan. Yang penting makna baptisan itu, kesediaan meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru, ya. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Nah, saudaraku sekalian, lalu pertanyaannya, bila tidak dibaptis, apakah seorang bisa dikatakan pengikut Kristus? Orang dikatakan pengikut Kristus itu tandanya cuma satu, dia berperilaku seperti Kristus. Apa yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jika tidak demikian, dia itu walaupun dibaptis 10 kali juga bukan pengikut Kristus. Perilaku seperti Kristus itu baru disebut Kristen. Itu baru layak disebut pengikut Kristus. Apakah harus dibaptis? Nah, karena Tuhan Yesus yang suruh begitu, kenapa kita tidak mau? Harus mau kalau bisa. Maksudnya bagaimana kalau bisa? Nah, seperti penjati samping salib Tuhan kan nggak dibaptis. Tetapi kondisinya beda dengan orang yang memiliki kesempatan dibaptis. Anda punya kesempatan dibaptis lalu Anda berkata, saya mau seperti penjati samping salib Tuhan, nggak dibaptis juga masuk surga. Ya beda konteksnya, itu bukan apple to apple, itu apple to kesemek. Jadi Anda harus dibaptis. Apa sih ruginya dibaptis? Apa sih sulitnya? Itu maksudnya. Oke, itu jelas ya. Oke, selamat dibaptis. 08 15 33 85 dan seterusnya. Saya wanita usia 53 tahun, notaris di Batam, mempunyai 4 saudara kandung dan anak-anak yang selalu menghakimi dan tidak bersyukur. Yang pertama, perceraian saya. Saya dipukuli babak belur oleh abang tertua dan kaca rumah saya dihancurkan oleh ayah saya. 1B lagi. Peninggalan orang tua 25 miliar, saudara kandung saling ambil harta duluan, sudah selamat jutaan, saling menyalahkan satu sama lain, tidak mau berdamai kecuali saya. 2, anak-anak saya usia 27 dan 23 tahun. Apapun yang saya beri, yang mereka ingat adalah sisi buruknya. Saya berkali-kali membangun komunikasi, mereka selalu membuat saya down, frustasi, dan trauma. Saya ingin seperti orang lain bisa duduk bersama dengan keluarga, hidup rukun dan damai bahagia. Ini nomor teleponnya akan saya simpan, nanti konselor akan menghubungi Anda. Anda orang yang bermasalah. Ya, saya tidak menyalahkan Anda, juga tidak membenarkan Anda. Tapi sampai anak seperti ini tuh Anda itu bagaimana keadaan Anda ya. Coba nanti akan dihubungi oleh staf kami ya. Saya tidak bisa menjawab. Anda ini pasti orang yang bermasalah ya. Pribadi yang bermasalah. Pribadi yang bermasalah. Kalau bukan masalah Anda pribadi, masalah orang lain yang membuat Anda menjadi seperti ini. Oke. 0813 11 31. Yang terhormat Bapak Pendeta Erastus, Shalom Pak, sebelum saya mengetik pesan ini, terlebih dahulu saya berdoa pada Tuhan menyampaikan niat saya ingin curhat panjang
pada Bapak dan ingin mendengar jawaban Tuhan melalui Bapak yang saya yakini saya mendapat jawaban hatiku. Oke, apa? Perkenalkan, nama saya Anu, saya tidak sebut namanya. Pekerjaan pelaut, sedikit bercerita tentang saya sebelum bertanya. Saya adalah anak bungsu dari seorang bapak yang dahulu pernah menjadi seorang penatua di sebuah gereja. Ketika saya masih kecil hingga remaja, saya mengalami banyak hal buruk dalam hidup. Akan tetapi dari dulu jika saya ada dalam gereja, saya diam, tenang, menghargai rumah Tuhan, mengikuti dan mendengarkan khotbah hingga selesai. Setelah saya semakin dewasa, saya semakin jauh terseret keluar masuk penjara, pergaulan bebas, menyakiti Tuhan, dan mengabaikannya. Hingga suatu saat saya sadar sendiri, sebelum menikah meninggalkan beberapa kelakuan saya yang jahat, tapi belum semuanya. Saya menikahi seorang wanita di mana sebelum menikah denganku, beliau pernah menyeberang ke iman yang lain dengan alasan mendapatkan mimpi. Ex saya juga memiliki masa lalu yang hampir sama dengan saya. Akan tapi saya berkata padanya, jika kita bisa memulai hidup baru lebih baik setelah menikah. 3 bulan setelah menikah, keadaan baik adanya. Setiap minggu kami pergi beribadah ke gereja bersama hingga pada hari saya harus kembali bekerja. Saya terpaksa meninggalkan istri seorang diri di rumah untuk beberapa bulan lamanya. Disitulah Pak keadaan mulai berubah. Beliau tidak mau lagi mengiyakan ajakan, suruhan, bujukan perintah saya sebagai suaminya untuk pergi beribadah seperti yang sebelumnya kami lakukan. Hingga waktu di awal tahun 2016, emosi saya memuncak dan pada akhirnya saya mengeluarkan statement yang sangat keras dan yang saya sesali berbunyi, lebih baik aku kehilangan kamu daripada kehilangan Tuhanku. Sejak itu ia meninggalkan saya dan pergi menjalin hubungan kembali dengan mantan kekasihnya sebelumnya yang telah menikah juga, yang juga telah menikah. Karena sakit hati, saya pun membalas apa yang laki-laki itu dan istri saya perbuat pada saya seperti mereka lakukan. Dan pada akhirnya saya menyesalinya juga. Hampir 5 tahun saya sudah sendiri sejak perceraian yang diinginkan mantan istriku, Pak. Dan saya masih jatuh bangun dalam dosa yang sama selalu, perzinahan. Dalam 5 tahun itu saya juga berusaha mencari wanita pengganti, tapi saya tidak menemukan dan tidak mendapatkan. Hingga satu saat ada seorang berkata pada saya seperti ini, mungkin Tuhan mau abang itu sendiri saja, tidak menikah maksudnya. Lalu saya teringat akan perkataan saya pada mantan istri saya dahulu itu, yang lebih mengutamakan Tuhan daripada dirinya. Pertanyaan saya, Pak, saya ini kan yang sangat berlumur dosa, kotor, menjijikkan, dan tak layaklah. Akankah jika saya dikenan Tuhan lagi, setelah banyak ingkar perkataan dan penolakan padanya? Saudaraku, saudara orang yang dikasihi Tuhan, masih memiliki nurani yang baik. Bisa menulis kalimat ini Anda orang yang berpotensi untuk menjadi anak Allah dan kembali dalam pelukan Allah. Yesus datang ke dunia memang untuk orang brengsek seperti kamu dan aku ini. Memang kita ini orang-orang brengsek. Kamu brengsek, saya juga brengsek. Brengseknya cuma beda. Ada yang ketahuan, ada yang tidak. Tuhan mau mengampuni semua dosa kita dan melupakan apa yang pernah kita lakukan. Dan Tuhan mengendaki kita memulai hidup baru. Memulai hidup baru pun Anda tidak akan mudah karena kodrat dosa yang sudah melekat, apalagi kebiasaan berzina. Itu akan sangat berat untuk ditinggalkan. Tetapi bisa. Oleh sebab itu mulailah hidup baru sekarang. Minta ampun lalu mulai hidup baru. Jangan mikir jodoh dulu, jalani dulu. Jangan mikir pasangan hidup. Nanti Tuhan bisa pertemukan kalau Tuhan mengendaki. Jika mungkin wanita yang tadi menjadi istri balik lagi, ya bisa diterima. Saya tidak tahu Anda punya anak atau tidak di sini. Tapi yang jelas sekarang bertobat, minta ampun, memulai hidup baru, dan selalu ikut saja Truth ID dan doa pagi. Nanti Anda berubah. Anda akan diberi kekuatan Tuhan seperti saya diberi kekuatan untuk hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela. Akhir kata saya mengajak kepada Bapak yang menulis surat ini, bro, ayo kita berkemas-kemas, kita pulang bersama. Haleluya.
Oke, 0812 8974 dan seterusnya. Pak Erasto, saya bukan jemaat Bapak, tapi saya selama pandemi ini selalu mendengar dan mengikut khotbah Bapak, terutama di playlist Wanita Surgawi, sangat menguatkan dan memotivasi. Sekarang ini saya lagi menghadapi masalah ekonomi yang cukup membuat saya sedih dan menjadi beban pikiran karena saya belum pernah merasakan seterpuruk seperti sekarang ini. Sebelum masa pandemi, saya dihadapkan pada satu situasi ekonomi yang membuat saya harus menggadaikan BPKB motor saya ke salah satu leasing di Jakarta. Beberapa bulan berjalan baik karena saya dan suami kerja normal. Pada titik COVID saya harus dirumahkan, suami juga. Beberapa bulan kami masih digaji 50%. Masih bisakah saya membayar tagihan-tagihan saya? Masih bisalah saya membayar tagihan-tagihan saya. Masuk di masa gaji cuma 20%. Terus berlanjut suami saya dibayar harian, dalam seminggu hanya 2-3 kali masuk kerja, sedih banget. Kami tetap pasrah terus berserah sama Tuhan sampai pada batas saya nggak bisa lagi membayar tagihan motor ini. Sedih banget Pak. Singkat cerita tadi malam saya tiba-tiba di WA oleh seorang bapak dan minta saya menyerahkan motor saya. Kalau saya tidak serahkan dia akan masukin saya ke debt collector mata elang, dan bisa kapan saja mereka mencegat di jalan. Terus terang saya bingung Pak, sedangkan itu motor adalah kaki suami saya untuk cari tambahan penghasilan sebagai ojek online. Oh ini kapan ya dikirim ya? Oke, baik, nanti pasti ini kan masalahnya sangat pribadi nih, saya nggak baca bawahnya, nanti akan dihubungi oleh staf kami. Tolong segera, hari ini juga. Ini sekarang dari luar negeri rasanya nih. Salam Pak Era, saya perempuan usia 35 tahun dibesarkan oleh single mom dan punya orang adik perempuan yang beda umur setahun. Dan punya satu orang adik, oke. Waktu saya kecil ibu saya kabur dari bapak saya dan membawa saya dan adik saya dikarenakan menurut ibu bahwa bapak selingkuh, KDRT dan main keris yang ada isinya. Singkat cerita ibu saya lebih sayang dan membanggakan adik saya karena secara fisik dia lebih cantik dan putih, nilai akademiknya lebih bagus dan lebih mandiri karena dikuliahkan di luar negeri dan sekarang bekerja di luar negeri juga. Beberapa tahun kemudian saya juga memutuskan untuk spesialisasi dan bekerja di luar negeri. Masalah muncul ketika pacar saya hendak mempersiapkan pernikahan kami di Indo bersama-sama dengan ibu saya dan ibu pacar saya. Saya ulangi ya. Masalah muncul ketika pacar saya hendak mempersiapkan pernikahan kami bersama ibu saya dan pacar saya. Karena saya bekerja di luar negeri. Awalnya saya dan ini panjang banget nih. Ini masalah pribadi juga nih. Jadi tidak bisa saya baca ya. Nanti akan dikontak langsung saja. Masalah sangat pribadi tidak boleh orang dengar lah ya. Oke? Oke, dari 0857 9600 dan seterusnya. Salam Pak, saya ibu rumah tangga usia 52 tahun, latar belakang saya dari Muslim, ikut suami jadi Kristen Protestan Gemim. Karena saya dari Manado. Pertanyaan saya, apakah benar bahwa Alkitab bukan firman atau sama dengan kata Donald Pram? Mohon penjelasannya Pak, karena saya maklum latar belakang saya. Nama saya ini. Maksud saya Donald P. Faulkner mengatakan Alkitab bukan firman Tuhan. Dari dulu memang selalu saja ada orang berkata Alkitab bukan firman Allah. Maksudnya Alkitab firman Allah itu adalah ya bahwa apa yang termuat di dalam Alkitab memuat pesan wahyu Allah. Wahyu Allah itu pusatnya, sentralnya pada apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan yang dikenakan. Jadi kita itu melihat Alkitab jangan secara ayatiah, tapi secara alkitabiah. Bukan ayat per ayat, tapi harus keseluruhan konsep pikiran dan nafas Alkitab harus dipahami. Ya. Alkitab adalah firman Allah, itu mutlak, sudah tidak bisa ditawar. Orang yang mengatakan Alkitab bukan firman Allah, itu anak setan. Terima kasih. Ya, udah nggak usah didengar yang begitu.
08318258. Shalom, selamat siang Bapak Erastus yang saya hormati. Sebelumnya memperkenalkan nama saya ini, umur saya 18 tahun, asal Bandar Lampung. Jadi permasalahan yang saya alami adalah kecanduan pornografi, Pak. Sudah sangat lama saya kecanduan. Saya selalu ingin lepas dari jerat dosa pornografi ini, dan saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi saya tetap belum bisa lepas, Pak. Saya malu untuk menceritakannya kepada orang terdekat saya. Oleh karena itu saya mohon dengan hormat pencerahan dari Bapak untuk memberikan saya solusi lepas dari pornografi. Untuk lepas dari pornografi tergantung diri kamu sendiri, nak. Kamu harus punya satu kata saja, nekat. Nekat. Dengan tekad yang kuat itu nekat. Jangan lagi nonton-nonton film yang tidak patut. Kamu harus berani menolak waktu keinginan itu muncul. Untuk itu bergaullah dengan orang-orang yang takut akan Allah. Isi waktumu dengan kesibukan-kesibukan yang positif dan miliki target dan cita-cita yang real. Aku mau jadi ini, aku mau punya keahlian ini, lalu bertumbuh atau progresif dalam keahlian itu. Jadi kamu itu punya tujuan hidup, punya target. Misalnya kamu belajar bahasa Inggris, aku mau selesaikan setiap hari 100 kata yang aku pelajari, vocabulary-nya. Ya, perbendaharaan katanya. Apalagi, aku mau bisa belajar musik. Aku mau dalam 1 bulan ini aku bisa menguasai seluruh akord. Nah, seluruh chord maksud saya, seluruh chord. Dan seterusnya. Itu membuat kamu akan memberikan fokus bukan pada gairah seks libido yang akan menjerumuskan kamu. Nah, kalau kamu masih saja salah, artinya masih ada kesalahan. Ya, segera minta ampun. Jadi setiap kali salah, mesti minta ampun. Sampai kamu akan bisa terbebas. Dan itu proses. Proses seperti ini sudah saya alami. Saya sudah bisa melewati. Dan saya bisa menang. Saya percaya kamu juga bisa. Ingat, nekat dan berjuanglah. Ikuti terus khotbahnya Om Eras di Truth ID. Dan doa pagi akan memberi kekuatan untuk bisa tidak melakukan dosa lagi. Ya. Sampai jumpa. Haleluya. 0815 111 5 dan seterusnya. Salam Bapak Rohaniku. Oke, salam. Semenjak saya dengar khotbah-khotbah Pak Eras, karakter saya banyak diubahkan oleh Tuhan. Saya usia 42 tahun, DL. Bapak, saya punya ibu mertua yang sangat saya kasih. Ibu mertua saya belakangan ini selalu membicarakan masa lalu. Selalu menggerutu dan mengutuk juga bapak mertua saya. Mengutuki bapak mertua saya yang dulunya menyelingkuhi ibu mertua. Setiap hari bahkan setiap saat ibu saya bercerita, saya selalu memberi masukan tapi tidak mempan. Bahkan saya sering setel YouTube khotbah-khotbah Pak Eras sesaat aja menyadari. Tapi tidak lama kemudian hatinya berubah lagi dan mulai membicarakan sakit hatinya atas perbuatan bapak mertua saya yang sudah bertahun-tahun berlalu. Kami nggak tahu kenapa justru sekarang ini ibu mertua kami saat usia mencapai 80 tahun mengungkit masa lalu. Apa yang harus kami perbuat ya Bapak? Supaya ibu mertua tidak selalu menggerutu dan selalu mengintimidasi bapak mertua. Ini usia 80 tahun, ini pasti masalah kejiwaan. Pasti masalah kejiwaan. Jadi kalau ibu mertua begitu lebih baik diam dulu. Diam. Beri perhatian, kasih sayang, teduhkan jiwanya dengan perhatian, makan yang dia suka, jalan-jalan yang dia mau. Itu dulu. Jangan dikhotbahin, percuma. Percuma saudara berkhotbah untuk usia 80 tahun. Ada orang-orang tua yang mulai pikun. Dia jadi ingat pengalaman-pengalaman masa lalu. Heran ya. Yang diingat waktu dia masa kecil mancing misalnya. Heran kan? Wah, mancing terus loh. Nah, ini kalau ini ibu mertua ini merupanya kepahitannya sudah menggores. Mungkin dia pernah melupakan kesalahan suami. Tapi ketika dia mulai pikun, mulai tua, dia mengungkit lagi. Jangan ditanggapi dulu. Anda makin tanggapi, dia makin brutal. Lebih baik diam, dengar, diam. Ya. Lalu senangkan hatinya dia. Ya. Oke, saya kira itu cukup, itu saja yang saya mau beritahu ya. Oke.
Baik. Sekarang dari 0812 9755 dan seterusnya. Salam Pak Erasto, saya ibu rumah tangga usia 50 tahun, 2 anak. Pak, saya punya unek-unek yang selama ini cuma bisa saya pendam saja. Saya anak sulung dari 4 bersaudara, pernikahan orang tua saya tidak harmonis, namun kedua orang tua tidak bercerai sampai ayah saya meninggal di usia 69 tahun. Saya akui ayah saya memang bukan sosok ayah yang baik, sering berselingkuh. Aduh, waktu kami masih kecil orang tua sering bertengkar sampai akhirnya ayah diusir oleh ibu. Sementara ibu saya sangat keras, ia lahir dari keluarga yang tidak harmonis. Nenek saya 3 kali menikah. Dan menurut saya, ibu saya nenek juga genit pada masa mudanya. Mungkin itulah yang menyebabkan ibu tidak dekat dengan nenek sampai akhirnya nenek meninggal usia 88 tahun. Aduh, ini panjang sekali nih. Tapi tidak terlalu panjang kok. Saya teruskan ya, ini lucu nih kalau sudah ada nenek-nenek genit begini ya. 2 tahun sebelum meninggal, ayah sakit kanker. Ketika itu ayah tinggal sendirian di rumah yang kebetulan dekat rumah ibu. Sebelum sakit, menurut saya ayah sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan ibu, tapi ibu tidak memaafkan. Ibu selalu marah-marah kalau ayah datang ke rumah dan ngobrol dengan kami anak-anaknya. Kemarahan ibu itu bisa menjadi bahkan dia bisa melemparkan barang-barang yang ada di dekatnya. Dan ibu paling marah pada saya karena saya memang dekat dengan ayah. Waktu itu saya kasihan melihat ayah yang hidup sendirian. Bersama suami saya sering mengunjungi dan mengurus keperluannya. Semampu kami, mengingat ayah saya yang tidak punya apa-apa lagi. Selama sakit, saya juga merawat ayah karena ibu tidak peduli kalau ingat bagaimana waktu ayah sakit. Kalau ingat bagaimana waktu ayah sakit, saya suka nangis sendiri, Pak. Ibu masih bisa berkata dan memperlakukan ayah saya kasar. Padahal dia tidak bisa apa-apa lagi. Bila saya tegur, ibu akan memakai kami jadi sejadi-jadinya. Ngeri saya melihatnya. Yang pertama kepada bapak-bapak, jangan melakukan hal seperti ini. Lihat hari tuanya begini. Ya, saya sudah juga beberapa kali mendengar dan melihat orang tua, ayah maksud saya, laki-laki, yang hari tuanya meninggal atau hari tuanya sengsara karena begini. Karena waktu mudanya selingkuh terus. Anda bisa salah, tapi jangan diulangi lagi. Tolong ya. Lalu ibu ini dendam. Dia membalas dendam. Dia senang lihat suami begitu. Dan ini ya, perempuan seperti ini kasihan. Jiwanya sakit. Ini kalau nggak bertobat ini masuk neraka ini. Dia mesti disadarkan. Tidak bisa dibenarkan walaupun suami salah. Tapi Tuhan mengajarkan kita mengampuni. Ya. Desember 2014 saya meninggal. Di situ saya sangat kehilangan. Di situ juga saya jadi sangat benci pada ibu saya. Yang menurut saya tidak punya hati. Sekitar setahun saya pendam kepahitan pada ibu, saya stres Pak. Untung ada suami yang mengingatkan saya untuk bisa menerimanya, karena bagian manapun dari ibu saya. Dan singkat cerita saya pun bisa menerima ibu, walau sampai hari ini ibu tidak pernah mengatakan penyesalannya. Tahun 2020 lalu nenek saya sakit kanker payudara. Kami kaget. Selama ini nenek tidak mau tinggal di rumah ibu karena hubungan mereka yang tak harmonis. Ibu dan nenek sering ribut. Saya juga heran kok bisa mereka seperti itu. Dan nenek lebih memilih tinggal di kontrakan anak tirinya yang maaf sangat kekurangan. Akhirnya karena penyakit nenek makin parah, kami membujuk nenek untuk mau tinggal di rumah ibu sembari berobat. Mungkin karena tidur enak dengan omongan orang, akhirnya ibu mau menerima nenek. Mungkin karena tidak enak ya mendengar omongan orang, akhirnya terima nenek. Tapi nenek pernah tinggal di anak tirinya, jadi pernah menikah dengan pria yang punya anak. Anak tirinya terima, ini anak kandung malah nggak terima. Ini ibu sakit ini ya, bener-bener sakit. Masih hidup nggak nih ibu? Kita teruskan nih ceritanya ya. Saya juga sempat khawatir jangan-jangan pengalaman ayah saya terulang lagi. Puji Tuhan ibu sempat mengurus nenek selama sakitnya, walau kelihatan sangat terpaksa. Sampai akhirnya Januari 2021 nenek meninggal. Jika mengingat pengalaman saya dengan ibu, saya merasa down Pak. Saya melihat ibu saya susah untuk berubah. Bahkan sampai usianya yang sudah sepuh ini. Ibu saya masih sering memaki-maki, marah-marah kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Saya juga menilai ibu sangat materialistis. Dia selalu membanggakan 2 orang adik saya yang karirnya bagus dan gajinya besar. Beruntung adik-adik saya tetap rendah hati dan mereka juga sering menegur ibu
bila ibu sombong depan keluarga dan tetangga. Saya terus berdoa supaya ibu berubah, tapi sepertinya susah. Saya juga heran, kok ibu susah berubah, padahal setiap pagi dia bersaat teduh. Selain cacian dan makian, ibu juga sering bicara firman. Bukan untuk kita anak-anaknya, tapi untuk orang lain. Dia pinter khotbah nih. Terus menyikapi ini harus gimana Pak? Jujur saya sepertinya mau marah pada ibu. Tapi saya pendam. Karena nanti suasana makin runyam. Mohon pencerahannya. Yang pertama, Anda berpotensi untuk balas dendam. Anda punya roh balas dendam untuk ibu. Tapi tolong dibuang roh itu. Beri pengampunan. Saya khawatir ibu tidak mendengarkan Truth ID. Kalau dia mendengar Truth ID saat teduhnya doa bersama saya jam 5, tidak bisa tidak pasti berubah. Atau kalau nggak berubah jadi gila, saudara. Karena dia akan mendengar firman untuk mengampuni, memaafkan, diam. Lalu dia tidak melakukannya, nggak mungkin. Bisa tidak waras dia. Ibu Anda ini sakit. Nah, kepada ibu-ibu sekalian, keadaan masa lalu, ketidaksetiaan suami, setikat suami yang kasar dan lain-lain, itu sebenarnya bisa memicu kita menjadi rusak seperti ibu ini. Tetapi sebaliknya juga bisa memicu kita sempurna. Bisa berakibat negatif berat, tapi juga bisa berakibat positif berat. Tergantung respon kita. Maka saya mengajak ibu-ibu kalau menghadapi masalah seperti ibu ini, kita harus mendekat ke Tuhan. Ikut firman Tuhan yang disampaikan di acara Wanita Surgawi. Saya selalu menyinggung ini. Wanita Surgawi lewat Truth ID. Pokoknya pembahasan Truth ID, baik Wanita Surgawi, kebaktian-kebaktian lain, doa pagi, mengarahkan ke perubahan. Keadaan sulit membuat kita menjadi positif, bukan negatif. Dan kepada penanya ini, engkau wanita baik ya, engkau berpotensi baik ya. Ini luar biasa juga nih ibu usia 50 tahun ini ya. Tapi sudah diproses Tuhan luar biasa ya. Luar biasa loh anak-anak dari ibu ini yang ibunya jadi rusak begitu tapi anak-anaknya masih baik. Nah tapi masih ada potensi ibu ini menjadi baik karena ibu itu mengenal firman. Walaupun dia tidak melakukannya. Arahkan ke Truth ID dan doa bersama saya. Bisa berubah. Ingat ya pesan saya untuk yang menanya. Jangan balas dendam kepada orang tua. Miliki belas kasihan. Bayangkan kalau nanti Anda tua seperti dia gimana? Anda mengharapkan perlakuan orang bagaimana? Anda pasti mengharapkan orang mengasihi, mengasihani, dan membimbing, dan sabar. Ya kan? Oke, selamat berjuang. Tuhan memberkati sampai di episode yang akan datang.